Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Anggraini dengan NIM 060207200044 dan ada rekan saya. Saya Anggi Wulan Ramadhani dengan NIM 060407200064. Nah, di sini kami akan membuat PowerPoint melalui Google Slide. Pertama, kalian klik Google Drive terlebih dahulu. Nah, di situ ada klik baru. Kalian klik baru. Nah, kan ada banyak menu ya. Kalian pilih yang Google Slide. Oke, untuk penjelasan ikonnya, monggo Mbak Anggi yang menjelaskan. Baik, di dalam Google Slide ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada file, itu terdapat membagikan, terus impor slide, buat salinan, download, ganti nama, dan lain-lain. Untuk ikon edit, itu untuk mengurungkan, mengulangi, memotong, salin, tempel, dan lain-lain. Untuk ikon tampilan, itu untuk memperbesar atau memperkecil, terus menampilkan penggaris, panduan, sejajarkan dengan kotak atau panduan, dan lain-lain. Untuk ikon sisipkan, itu bisa menambahkan gambar, kotak teks, audio, video, bentuk, tabel, diagram, bagan, dan lain-lain. Untuk ikon format itu terdapat untuk mendapatkan teks, perataan atau identitasi, dan lain-lain. Untuk ikon slide itu untuk menambahkan slide baru, duplikasikan slide, hapus slide, lewati slide, dan lain-lain. Untuk ikon atur itu untuk meratakan, untuk menengahkan ke halaman, dan lain-lain. Untuk ikon alat itu untuk mengeja, terus terdapat kamus juga, histori tanya jawab, dan lain-lain. Untuk add-on itu ada mendapatkan add-on dan kelola add-on. Ini untuk bantuan itu terdapat bantuan slide, pelatihan, update, dan lain-lain. Saya kembalikan ke Mbak Revi. Nah, untuk mengedit di Google Slide itu aslinya tidak jauh beda menggunakan PPT. Namun, ketika kita mengedit di Google Slide itu mengharuskan kita online. Nah, langsung saja kita masuk tutorial pembuatan medianya. Untuk slide pertama, ini kan masih ada kotak-kotak klik judul, tambahkan judul. Nah, kita buat formatnya itu kosong. Jadi kita ubah tata letak. Nah, di slide ini kita ubah, terapkan tata letak lah. Pencet yang kosong. Nah, di background ini itu bisa kalian ngedit dari awal. Lah, daripada kalian ribet kan, itu kalian bisa menambahkan backgroundnya itu dari downloadan. Langsung saja kalian bisa ngeklik di sisipkan gambar. Nah, itu klik gambar, upload dari komputer. Nah, itu bisa kalian atur, perbesar sesuai slide yang kalian inginkan. Nah, bisa dilihat kan kalau kalian menggunakan background yang sudah di-download, kan lebih simpel gitu. Jadi lebih baik gini saja. Setelah itu, kalian bisa tambahkan tulisan. Nah, itu ada kotak teks. Nah, kita kan akan mempelajari ekosistem. Berarti ini judulnya ditulis ekosistem.
Nah, itu fontnya bisa kalian atur, ada di menu. Itu tampilan Arial lah, itu juga ukurannya ya, bisa kalian perbesar, perkecil. Terus fontnya itu bisa kalian atur di tengah. Itu Mbak yang bisa di tengah, di sebelah kanan, sebelah kiri. Lah kalau judul kan biasanya di tengah ya. Itu Mbak Anggi bisa sampean atur di tengah fontnya. Ini juga bisa untuk kayak ngeblok di tulisan judul tersebut kayak gini. Nanti otomatis warna hitam. Oh, warna kuning, maaf. Ya, bisa dilanjut, Mbak. Nah, slide pertama kan sudah selesai. Kita lanjut ke slide kedua. Berarti kita klik tambahkan slide baru. Di slide, nah itu ada slide baru. Oh iya, kita ubah tata letak dulu yang kosong. Slide baru, terus kita atur tata letaknya dulu. Kita pencet yang kosong. Nah, ini tidak jauh beda dari slide pertama. Langsung saja kalian bisa menambahkan sisipkan gambar untuk background. Upload dari komputer. Slide kedua, open. Nah, bisa kalian perbesar sesuai dengan ukuran slide. Nah, sudah kan? Slide kedua ini isi materinya adalah mengenai tujuan pembelajaran. Bisa Mbak Anggi masukkan dulu teks. Nah, kotak teks, judulnya tujuan pembelajaran. Bisa diperbesar, fontnya juga bisa dirubah. Terus ada tampilan board. Ya, ratakan dulu. Warna sorotan. Bisa kalian board kuning seumpama, Mbak. Nah, kan berubah jadi kuning. Kita tambahkan lagi teks. Kotak teks. Siswa mampu mengetahui pengertian siswa mampu mengetahui jenis ekosistem. Ketiga, siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, sudah kan bisa kalian atur. Entah diperbesar, fontnya bisa dirubah. Bisa rubah warna sorotan atau warna teks. Terus ratakan. Nah, di tengah.
Baik, kita lanjutkan ke slide ketiga. Berarti kita klik tambahkan slide baru. Di slide baru. Terus kita ubah tata letaknya yang kosong. Sama kayak slide pertama kedua, langsung sisipkan gambar. Upload dari komputer. Slide ketiga, open. Nah, itu bisa kalian perbesar sesuai dengan ukuran slide. Nah, kita tambahkan tulisan. Kotak teks. Ya, slide ketiga ini berisi tentang ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sudah. Agar lebih terlihat bagus, bisa kalian tambahkan GIF. Oh iya, diatur dulu fontnya. Terus bisa diperbesar. Ratakan ke tengah. Sudah. Terus agar nampak lebih bagus lagi, bisa kalian tambahkan GIF. Seumpama GIF kupu-kupu. Di gambar, upload dari komputer. Nah, jadi sebelumnya kalian harus mempersiapkan GIF dulu. Langsung open. Nah, kan? Jadi tampak lebih indah, bisa ditambahkan. Terserah itu entah GIF kupu-kupu, GIF tumbuhan. Tambahkan lagi GIF-nya, Mbak, yang di sebelah kanan ya. Di copy. Nah, sudah. Baik, kita lanjutkan ke slide keempat. Kita klik slide baru. Terapkan dulu tata letaknya yang di slide. Terus itu, terapkan tata letak. Oh, ini sudah langsung otomatis ketata. Mungkin dari sebelumnya sudah kayak kebiasaan gitu. Berarti nggak usah diatur lagi ya, teman-teman. Tata letaknya sudah kosong soalnya. Langsung saja sisipkan gambar buat background. Upload dari komputer. Slide keempat. Nah, open. Langsung sisipkan tulisan. Ini tulisannya coba saya buat dari bentuk persegi panjang. Langsung masukkan tulisan. Edit dulu. Oh ya. Isinya hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara
keduanya, titik, ekosistem terdapat di semua belahan bumi ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, tulisannya kan nggak kelihatan. Itu kotaannya bisa kalian perbesar. Nah, terus fontnya bisa kalian edit. Entah diperbesar, fontnya dirubah. Bisa diratakan menengah. Nah, ini kan tentang ekosistem terdapat di bumi, hutan. Nah, kalian bisa menambahkan gambar. Entah itu gambar hutan, gambar padang rumput. Langsung saja gambar. Upload dari komputer. Nah, bisa kalian pilih. Nah, itu ada gambar slide 4. Open. Nah, bisa kalian tata. Sudah. Lanjut ke gambar selanjutnya. Tetap di slide keempat ya. Langsung sisipkan gambar. Upload dari komputer. Itu ada slide 4 yang tak dalam kurung 2. Langsung open. Sudah. Langsung lanjut ke gambar ketiga. Sisipkan gambar, upload dari komputer. Itu slide 4 tanda kurung 3. Open. Nah, bisa kalian atur ukurannya. Nah, sudah jadi. Kita lanjutkan ke slide ke-5. Slide baru. Nah, seperti slide sebelumnya, langsung sisipkan gambar. Upload dari komputer. Pencet slide ke-5. Open. Sisipkan teks terlebih dahulu. Oh iya, nanti teksnya itu dibentuk. Ya, pencet bentuk. Nah, pilih yang bulat. Enggak, yang sebelahnya itu, Mbak. Oh iya, yang itu. Langsung saja masukkan isinya ini. Ekosistem
tersusun, populasi, dan komunitas. Langsung dirubah saja ukuran teksnya, fontnya. Merah. Sudah, Mbak, sudah. Ratakan menengah. Bisa Mbak perbesar lagi. Font. Tetap di slide kelima, kalian bisa sisipkan teks. Ya. Terus di sebelah kiri dulu. Nah, isinya individu, yaitu makhluk hidup. Yang berdiri sendiri, secara fisiologis, bersifat bebas, atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut, Ini titik. oh iya, individu juga disebut dengan satuan makhluk tunggal. Pun. Langsung dirubah ukuran fontnya, gaya fontnya. Warna sorotan, yaitu, Mbak. Terus ratakan menengah. Diperbesar lagi. Ya, sudah kan? Tetap di slide kelima, kita tambahkan teks lagi. Kotak teks di kanan. Isinya populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup yang sama. Koma, yang hidup di suatu wilayah yang sama dan dalam kurun
waktu yang sama. Langsung diatur gaya fontnya. Blok dulu. Bentar. Nah, tetap di slide kelima kita tambahkan kotak teks. Di bawah menengah, ya. Isinya komunitas, yaitu seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Langsung dirubah gaya fontnya dan ukuran font. Ratakan menengah. Di bold warna sorotan, disamakan kayak yang di atas. Sudah, kita berlanjut ke slide ke-6. Berarti klik slide baru. Sisipkan gambar untuk background. Upload dari komputer. Slide ke-6. Diperbesar sesuai ukuran slide. Nah, slide ke-6 ini isinya tentang jenis ekosistem. Berarti tambahkan kotak teks dulu. Judulnya jenis ekosistem. Ukuran fontnya. Terus warna teks merah. Diperbesar lagi. Sudah, Mbak. Langsung sisipkan teks lagi. Kotak teks. 1. Ekosistem alami. Langsung dirubah gaya fontnya, ukurannya. Warna sorotan, kuning. Bisa diperbesar lagi tulisannya. Sudah. Lagi pencet sisipkan teks, kotak teks. Isinya ekosistem alami. Sama dengan
sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Langsung diatur gaya fontnya dan ukuran font. Warna teks kuning, terus warna sorotan hitam. Diratakan tambahkan teks lagi, pencet kotak teks. Contohnya berarti kita singkat X. Titik, laut, koma, sungai, dan hutan. Langsung dirubah ukuran fontnya, gaya fontnya. Warna teksnya hijau. Warna sorotan hitam. Diratakan. Sudah. Nah, ini kan tentang ekosistem alami. Kita masukkan gambar tentang laut, sungai, dan hutan. Langsung gambar, upload dari komputer. Ya, itu ada slide 6 dalam kurung 1. Open. Nah, ini kan gambar laut. Bisa kalian lihat gambarnya sedikit hidup. Jadi enaknya di Google Slide itu begitu ya. Kalian bisa menambahkan entah GIF atau gambar yang hidup itu di Google Slide itu tetap bisa hidup. Baik, selanjutnya kita memasukkan gambar sungai. Pencet gambar, upload dari komputer. Nah, itu ada slide 6 dalam kurung 2. Open. Nah, kan sama di gambar sungai ini juga nampak hidup. Selanjutnya, sisipkan gambar lagi. Upload dari komputer. Slide 6 dalam kurung 3. Itu gambar hutan ya. Open. Sudah. Kita lanjut ke slide ke-7. Berarti kita pencet slide baru.
Untuk background langsung sisipkan gambar. Upload dari komputer. Slide ke-7, open. Di slide ke-7 ini, isinya adalah ekosistem buatan, langsung kita tambahkan kotak teks. Dua, ekosistem buatan. Langsung dirubah gaya fontnya dan ukuran font. Next. Langsung lagi sisipkan teks, kotak teks. Isinya ekosistem buatan. Titik 2 dibuat oleh manusia. Dalam kurung terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Titik. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Titik. Langsung dirubah gaya fontnya. Georgia. Warna teks kuning. Warna sorotan hitam. Ratakan menengah. Ya. Sudah, tambahkan lagi teks. Kotak teks. Masuk contohnya ya, berarti X. Akuarium sawah. Koma. Kolam. Dan bendungan. Titik. Langsung diedit fontnya, diperbesar atau diubah.
Nah, di ekosistem buatan ini kita masukkan gambar akuarium. Langsung sisipkan gambar, upload dari komputer. Yang slide 7, dalam kurung 1, open. Sudah. Selanjutnya kita tambahkan gambar sawah. Sisipkan. Upload dari komputer. Slide 7 dalam kurung 2, open. Langsung ke gambar selanjutnya, kolam. Langsung sisipkan gambar, upload dari komputer. Slide 7 dalam kurung 3. Open. Nah, gambar terakhir, tambahkan bendungan. Oh, maaf. Oh, ini Yang kolam saya tambahkan. Bentar ya, berhubung gambar kolam nggak ada, saya searching dulu. open. Ya, sudah, Mbak. Ya. Oh iya, teman-teman. Kan ini berhubung masih ada 5 slide, tapi caranya itu sama kok. Tinggal kita itu materinya itu beda aja gitu. Jadi langsung di video aja ya.
Nah, ini kan sudah di slide terakhir. Nah, usai sudah tutorial dari kelompok kami. Nah, dapat kita simpulkan bahwa menurut saya membuat PowerPoint di Google Slide itu lebih mudah, apalagi buat para pemula. Tentunya di Google Slide kan banyak sekali tersedia platform yang offline. Terus sangat mudah digunakan. Terus di icon-iconnya juga mudah dipahami. Nah, di Google Slide ini juga tidak ada premium, jadi gratis. Terus yang membuat Google Slide ini lebih populer ya itu tadi, selain gratis, dia juga dapat digunakan kerjasama tim. Walaupun di jarak yang jauh, kita bisa berkolaborasi dengan tim kita. Juga ada penambahan komentar ketika kita bekerja sama kan, itu bisa komentar kita satu sama lain tuh bisa kita ketahui dengan kelompok lain. Nah, ini kan dari Google Drive. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan kelompok kita itu sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Langsung dipulihkan langsung. Terus Google Slide ini juga sangat mudah ketika kita mau mengakses di perangkat lain. Contohnya ketika kita selesai mengedit di laptop, kita berpindah ke HP, itu sangat mudah. Kita hanya masuk ke akun Google kita. Nah, di situ kita langsung diarahkan menuju terakhir ketika kita ngedit. Seumpama kita ngeditnya di slide pertengahan. Nah, ketika kita masuk ke akun Google, kita langsung diarahkan ke hasil dari slide pertengahan tadi. Beda dari PowerPoint. PowerPoint kalau kita mau berpindah perangkat itu lebih sulit. Jadi menurut saya di Google Slide ini lebih mudah dipahami apalagi buat para pemula. Terus perlu kita ketahui juga sebelum adanya PowerPoint, Google Slide ini lebih dulu diciptakan. Jadi Google Slide ini lebih populer dari tahun 2006. Apalagi lisensi yang disediakan itu juga sangat menarik. Terus kayak tadi kan kelompok kami membuat background-nya itu dari Google. Jadi kita itu nggak terlalu ribet mengedit background-nya, langsung ditambahkan saja. Itu tadi tutorial dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan untuk teman-teman yang ingin mengedit PowerPoint dengan mudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.